Kita akan menyaksikan persembahan dari sekolah minggu yang akan mempersembahkan tarian bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. This is the remix. I'ma shake my tambourine. We jumping like a trampoline. See the cutie cat, it look pretty fat. And tell the boys to come close, watch me push it back. Us girls looking cute, shaking our stuff. Some boys standing back looking at us. Shaking that, let me break it down. When me and Eve coming through, you better watch out. Shake a tambourine, go get yourself a whistle up. Shake a tambourine, go get yourself a whistle up. Shake a tambourine, go get yourself a whistle up. Shake a tambourine, go get yourself a whistle up. Easy, baby, I see ya. It's slow soul by the way. Street fam. Yeah. Bird machine. Check. Check. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Untuk kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Untuk kita semua. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit dari kami.
Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Engkau yang saat ini berdiri di tengah kami bersyukur Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan atas segalanya. Sembah dan puji bagi Takkan. Sembah dan puji bagi Takkan. Sembah dan
bersorak-sorai bagimu Tuhan. Seumur hidup kami. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan hadir bersama kita. Dia Allah Immanuel. Mari kita sambut dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, Hosana, Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji, puji Hosana, puji Hosana. Lambaikan tanganmu buat Tuhan. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Firman Tuhan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Ajaib Raja kita. Ajaib kekuatannya. Oleh sebab itu tidak ada yang menandinginya. Amin. Haleluya. Terpuji Kau Tuhan. Selama-lamanya Kau dahsyat bagi kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang Raja ditinggikan. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan.
senantiasa beserta dengan kami di setiap musim hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Ajaib dan perkasa segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu selalu seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji nama-Mu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa ya Tuhan. Kami boleh menaikkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Untuk mengingat kedatangan-Mu di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Dan sebentar lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Materaikan dalam hati kami ya Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu untuk kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Pimpin kami ya Tuhan. Biarlah kami siap menerima kebenaran-Mu dengan hati yang penuh dengan rasa haus dan lapar Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Perempuan Sirofenisia yang beriman. Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Di sana ada seorang perempuan Sirofenisia yang anak perempuannya kerasukan roh jahat.
ampun, gimana ya? Aku harus ngapain? Tuhan Yesus masuk ke sebuah rumah, dan ia tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Lalu, perempuan Sirofenisia itu datang dan tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berseru, Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya meminta kepadanya, Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti dengan berteriak-teriak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tolong, Tuhan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Aku kalah, tunggu kebalasanku nanti. Terima kasih Tuhan, ya ampun anakku sudah sembuh. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang bertema menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Seperti yang sudah tadi didramakan dari Markus 7 ayat 24 sampai yang ke-30. Kita tidak usah membaca, tadi sudah didramakan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dalam Markus 7 ayat 25 dikatakan demikian. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Next. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini ditulis di dalam Injil menurut Matius. Jadi kisah ini ada paralelnya dari Markus dan Matius. Ada sedikit perbedaan, tetapi mereka justru saling melengkapi. Dari ayat yang kita baca tadi, di dalam Markus 7 tadi, dikatakan segera mendengar tentang dia. Jadi perempuan Sirofenisia ini baru mendengar tentang Tuhan Yesus. Lalu di Matius dicatat, dia tahu bahwa yang dia dengar tadi itu adalah Tuhan dan anak Daud. Jadi dari dua catatan Markus dan Matius ini kita bisa tahu bahwa pengetahuannya itu benar. Tapi di dalam hati ya. Dan cuma sedikit pengetahuannya tentang Tuhan karena dia baru dengar. Tapi hebatnya perempuan ini memiliki pembuktian iman ya di luar jangkauan dirinya, di luar kuasa dirinya. Ya, itu iman yang tangguh. Iman yang tangguh itu punya pengetahuan yang benar, tapi juga ada bukti. Pengetahuan tentang Tuhan itu adalah bukti iman. Jadi beriman itu bukan sama sekali pasrah lalu tidak melakukan apa-apa. Sudah terserah Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi konsep iman itu justru kita cari tahu tentang Tuhan. Dan pengetahuan ini kita cari tahu tentang Tuhan, ini yang akan membuat kita tangguh dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan. Nah, kita akan lihat bagaimana perempuan ini bisa punya iman yang tangguh. Di dalam Markus 7 ayat 26 dikatakan demikian, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia.
Sirofenesia ini daerah buangan, Bapak Ibu. Dia ada di daerah utara, bagian utara Israel. Ini orang-orang yang diusir oleh orang-orang Yahudi ditaruh di daerah ini. Jadi perempuan ini berasal dari daerah buangan. Dan keadaan politik di sana, keadaan hukum di sana pada saat itu sangat kacau politiknya. Karena orang-orangnya tidak diajarkan tentang hukum. Tentang tidak boleh ini, tidak boleh itu tidak diajarkan. Ya hanya berdasarkan pengetahuan mereka saja terbatas. Jadi dari daerah yang bisa dibilang ini oleh orang-orang Yahudi dianggap daerahnya orang-orang kafir, orang-orang buangan. Kalau sekarang boleh dibilang mungkin dari lembaga permasyarakatan. Ya, ada istilahnya ini sampah masyarakat. Bisa dibilang dari daerah sana, ya, si perempuan ini. Tetapi walaupun perempuan ini dari daerah buangan, dia punya iman yang benar tentang Tuhannya. Dia tahu kepada siapa dia berbicara. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Apa artinya iman yang besar tetapi salah sasaran dan tidak mengubah apapun? Yang Tuhan butuh itu iman yang benar. Benar dulu. Urusan besar nanti dulu. Benar, yang penting benar dulu. Nah, iman yang benar ini yang mengubah latar belakang perempuan ini dari daerah buangan, dari daerah kafir, dari daerah kalangan pendosa, menjadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan dan punya iman yang besar. Karena benar dulu. Kalau besar dulu enggak bisa. Benar dulu. Imannya harus benar dulu. Pengetahuan tentang Tuhannya sangat minim di daerah Sirofenesia ini. Tidak ada di sana diajarkan firman Tuhan, Torah itu tidak ada. Mereka hanya belajar berdasarkan apa yang mereka ingat dulu. Dan kemungkinan besar sudah lupa kalau tidak diajarkan terus-menerus. Dan juga daerah ini bukan daerah di mana firman Tuhan itu diterima secara langsung. Tidak ada nabi di daerah itu. Nah, tetapi di balik pengetahuannya yang terbatas, pengetahuannya yang sangat sedikit yang baru dia dengar, dia punya keyakinan yang bisa melewati batas itu. Kalau sekarang Bapak Ibu, orang makin banyak pengetahuan, makin banyak tahu, semakin tambah khawatir. Info-info kesehatan banyak sekarang ya. Kita banyak baca, semakin khawatir. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Jadi yang salah banyak pengetahuannya atau khawatirnya. Banyak pengetahuan itu tidak salah. Apalagi tentang Tuhan. Banyak pengetahuan tentang Tuhan, kita banyak belajar tentang itu tidak salah. Yang menjadikan salah itu rasa khawatirnya. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi kita tahu tentang Tuhan. Orang-orang yang mengikut Tuhan secara radikal itu sebenarnya banyak tahu tentang Tuhan. Tetapi rasa khawatirnya juga tinggi sehingga dia takut ditinggal Tuhan. Sampai jadi radikal seperti itu. Living in a worry, invite death in a hurry. Hidup di dalam kekhawatiran itu kita cuma mengundang kematian dalam kecepatan. Artinya kalau kita cepat khawatir ya cepat mati. Perempuan ini khawatir dengan keadaan anaknya. Tetapi perempuan ini tidak khawatir dengan jawaban Tuhan Yesus. Walaupun ditolak.
Kan ditolak awalnya, Tuhan Yesus cuma diam. Tapi dia tidak khawatir. Kadang-kadang kita berdoa Tuhan diam, bingung nanti gimana ini Tuhan. Kok Tuhan tidak jawab ya? Sudah khawatir berlebih. Nah, orang-orang yang khawatir berlebih ini memang cepat meninggal. Karena orang-orang yang khawatir ini, tidak tahu ya kalau secara psikologis, dia akan banyak sekali pikiran yang ada di dalam, banyak sekali yang dia pikirkan. Saya cari secara medis, jantungnya itu berdetak lebih cepat. Bukan jatuh cinta ini, tapi khawatir. Tidak tahu kalau berdetak lebih cepat, kenapa kok bisa cepat meninggal ya? Saya tidak tahu secara medis. Cuman yang pasti orang yang khawatir itu asam lambungnya cepat naik. Sangat cepat naik. Tapi perempuan ini sabar. Tadi kita lihat si anak ini kemasukan roh najis. Dan anak itu tidak bisa dikontrol. Dia bisa marah, dia bisa tusuk-tusuk, semua dia lakukan. Tidak bisa dikontrol. Ibu yang normal, ibu yang sayang dengan anaknya, pasti kepikiran. Tapi ketika Tuhan Yesus tolak, Tuhan Yesus diam, perempuan ini tidak tergesa-gesa, tidak juga khawatir dengan jawaban Tuhannya. Bahkan dikatakan, diumpamakan seperti anjing. Anjing itu di sana tidak kasar. Kalau di sini mungkin kasar ya. Tapi kalau di sana itu tidak kasar. Lanjut ya. Markus 7 ayat 27 mengatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepadanya, ini jawaban Yesus, biarlah anak-anak kenyang dulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ketika Tuhan jawab ini, lihat jawaban perempuan ini bagaimana. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan ini tidak menjawab, wes Tuhan, ndang tolongan anakku ini. Dia bisa sewaktu-waktu mati. Kalau punya anak kecil, Bapak Ibu, luput 1 detik kadang-kadang bisa nyawanya melayang. Entah dia lari ke jalan, entah dia pegang pisau lalu ditusukkan ke dirinya sendiri. Nah, keadaan anak itu sama seperti ini. Sewaktu-waktu dia bisa mencabut nyawanya sendiri. Tapi perempuan ini tidak tergesa-gesa. Sama jawaban Tuhannya. Masih sabar perempuan ini. Nah, iman yang tangguh itu iman yang seperti ini. Iman yang tidak tergesa-gesa. Iman yang tidak menaruh rasa khawatir. Dan iman yang tangguh itu punya misi yang besar. Iman yang tangguh itu punya misi yang besar. Iman perempuan ini bukan semata perkara anaknya yang kerasukan setan. Tapi dari tadi yang kita baca itu, ini bicara soal remah-remah roti. Ini soal pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa kafir. Kita ini juga termasuk bangsa kafir. Hanya diadopsi oleh Tuhan jadi anak-anak Tuhan. Jadi iman perempuan ini meruntuhkan yang namanya tembok penghambat, tembok perseteruan antara Allah dengan manusia, hingga kita hari ini bisa menikmati yang namanya kebenaran. Kita bisa beribadah, kita bisa mengenal Tuhan yang benar,
melalui perbuatan perempuan Sirofenisia ini. Ini jadi pintu pembuka. Karena waktu itu Tuhan bilang, belum waktunya aku memberitakan Injil ke daerah kafir. Tapi karena perempuan ini, dia dengan imannya yang tangguh, dia membuka tembok itu. Perempuan ini tidak mudah menyerah. Perempuan ini tetap berusaha datang. Berkali-kali. Kalau di drama tadi 1 kali. Tapi perempuan ini sebenarnya berteriak-teriak ketika Tuhan Yesus jalan. Dengan usahanya yang gigih. Dia juga tidak tergesa-gesa. Yang mudah menyerah, yang tergesa-gesa, ini musuh utama iman. Mau beriman menyerah dulu. Ya enggak jadi, imannya enggak punya jejak. Mau punya iman tergesa-gesa. Keburu. Sudahlah Tuhan cepat, nang cepat Tuhan. Tapi perempuan ini enggak seperti itu Bapak. Kadang-kadang kita minta Tuhan minta cepat. Ayo Tuhan cepat. Minta ini cepat. Ya. Jadi seperti itu Bapak. Orang yang tergesa-gesa, orang yang mudah menyerah, ini musuh dari iman. Tapi perempuan ini bisa menahan dirinya dan tetap menghormati jawaban Tuhan. Dan ini tidak tertulis Bapak. Di dalam Alkitab tidak tertulis kisah perempuan Sirofenisia itu selanjutnya setelah kejadian ini. Tidak tertulis di kitab manapun. Tetapi kita bisa lihat Markus ini menulisnya bukan pada saat kejadian itu terjadi. Markus ini menulis jauh setelah kejadian itu terjadi. Bahkan setelah Tuhan Yesus naik, baru Markus itu mencatat kisah ini. Artinya apa? Artinya perempuan ini masih menjaga imannya sampai Markus bisa mencatat. Kalau tidak, Markus tidak mungkin mencatat. Mungkin itu cerita yang terlupakan. Tetapi Markus bisa mencatat. Jadi perempuan ini masih mempertahankan imannya yang tangguh. Dia masih tetap hidup di dalam kebenaran itu. Saya yakin perempuan ini walaupun tidak tertulis ya, ketika anaknya sembuh, dia pasti cari Taurat. Karena Markus bisa mencatat. Dan dalam kisah ini Bapak, juga tersirat, tidak ada waktu yang spesial bagi Tuhan untuk menolong kita. Tuhan bilang belum waktunya. Nanti, harusnya Tuhan bisa bilang gitu, nanti aja. Tunggu nanti. Ini bicara soal waktu. Tapi karena imannya yang tangguh, waktu-waktu spesial untuk Tuhan menolong itu tidak ada. Jadi dari kisah ini tersirat seperti itu. Tuhan tolong kita itu tidak tunggu waktu spesial. Tidak tunggu waktunya KKR, tidak tunggu waktunya ibadah. Tuhan tolong kita kapanpun. Tapi yang lebih penting adalah sebaliknya. Bagaimana kita datang sama Tuhan? Apakah kita datang hanya waktu yang spesial? Kapan kita datang sama Tuhan? Apakah ketika Natal? Apakah hanya ketika Paskah? Atau hanya ketika hari raya besar? Atau hanya ketika kita punya masalah kita datang? Memang perempuan ini datang kepada Tuhan ketika punya masalah. Memang. Tetapi di waktu-waktu berikutnya, perempuan ini berhasil mempertahankan imannya. Artinya dia tetap datang setiap waktu.
Kalau kita datangnya ketika punya masalah, ya memang harus datang kepada. Tapi kalau datangnya hanya ketika punya masalah, ini yang jadi masalah. Jadi datang sama Tuhan itu kapan saja. Punya masalah datang, tidak punya masalah datang juga sama Tuhan. Seperti itu Bapak. Jangan jadi Kristen KTP Bapak. Yang Kristen KTP-nya aja. Nanti ketika malaikat itu tiup trompet sangkakala akhir zaman, dompet Bapak Ibu terbuka. KTP-nya aja yang diangkat. Orangnya tidak diangkat. Karena yang Kristen katanya malaikat, ini yang Kristen KTP-nya aja, orangnya enggak. Jangan sampai seperti itu. Di KTP tercatat Kristen, iman kita juga Kristen. Jangan hanya datang waktu Natal, waktu ibadah. Tapi setiap waktu datanglah sama Tuhan. Mungkin sulit Bapak Ibu, kita punya misi yang besar seperti perempuan ini. Untuk membuka tembok Injil itu. Mungkin kita tidak butuh iman yang besar. Mungkin. Di situ saya kasih kata mungkin. Tetapi, tolong diklik, iman yang benar kepada Tuhan yang besar yang kita butuhkan. Mungkin kita tidak butuh gede-gede, muluk-muluk. Punya mimpi ini, punya tujuan. Tuhan nanti aku akan bikin ini untuk Tuhan. Mungkin tidak perlu seperti itu. Mungkin kita cuma butuh iman yang sebesar biji sesawi. Tapi kepada Tuhan yang besar. Perempuan ini seperti itu. Dia tahu Tuhannya Tuhan yang besar. Dia tahu kemampuannya terbatas. Pengetahuannya sangat terbatas. Dia tahu dia cuma punya masalah. Lalu datang sama Tuhan. Tapi dia punya iman yang tangguh. Kepada Tuhan yang besar. Sampai akhirnya Tuhan bilang, besar imanmu. Mungkin kita cuma butuh iman yang sangat kecil, yang sangat sepele. Seperti perempuan ini. Pengen anaknya sembuh. Tapi dari situ tercatat, Bapak. Kita semua bisa menikmati Injil itu karena perempuan ini juga. Sama dengan iman Abraham. Yang beberapa waktu lalu saya sampaikan tentang iman Abraham. Dia tidak pernah tahu ada kejadian Tuhan membangkitkan orang mati sebelum dia. Tapi pembunuhan atas Ishak sudah terjadi di dalam pikirannya. Dan dia berpikir bahwa Tuhan pasti mampu membangkitkan orang mati. Di situ dia dibilang, ini bapak orang beriman. Mungkin kita cuma butuh iman yang sepele. Kita mungkin cuma perlu datang ke gereja setiap minggu. Taat sama Tuhan. Cuma seperti itu. Biar Tuhan yang berkarya. Ada orang-orang yang melihat ini orang rajin sekali ke gereja. Nanti Tuhan yang akan berurusan dengan orang itu. Nggak butuh muluk-muluk Bapak Ibu. Butuh yang sepele tapi yang benar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Berikutnya, Markus 7 ayat 27 menulis seperti ini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti. Nah, roti ini tidak cocok jika ditafsirkan dengan berkat jasmani. Karena cerita ini bukan perkara minta berkat, tetapi minta dibebaskan dari kuasa gelap. Jadi ini bukan perkara, iman itu bukan untuk minta hal-hal yang jasmani. Ini perkara rohani. Ini adalah makanan rohani. Dan roti itu urusan-urusan kebutuhan pokok ya untuk orang-orang daerah sana.
Kebutuhan pokok kita apa? Keselamatan. Bagaimana Injil itu menerangi hidup kita, bagaimana Injil itu menerangi orang lain, itu kebutuhan kita. Jadi ini perkara firman Tuhan, perkara rohani. Nah, perempuan Sirofenisia ini adalah anjing yang baik. Dia anjing yang baik. Matius mencatat ini ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jadi ini kita bahas perkara anjing. Anjing itu tidak bisa membedakan barang kudus dan barang tidak kudus. Itu anjing. Anjing itu ketika dikasih makan, dia tidak bisa bilang terima kasih. Tetapi perempuan ini berhasil menjadi anjing yang baik karena imannya yang tangguh. Nah, barang kudus di sini yang dimaksud oleh Matius ini adalah daging kudus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Makna dari ayat ini kita keluar dari konteksnya sebentar. Untuk lihat cerita soal anjing dengan cerita yang sama soal anjing. Nah, perempuan itu tidak meminta lebih yang dari seharusnya. Dia puas dengan remah-remah yang dikasih oleh Tuhan. Kalau punya Bapak Ibu mungkin punya anjing, biasanya makan satu piring, coba dikasih remah-remah. Menggonggong, ngomel-ngomel. Setelah ngomel-ngomel, gonggong-gonggong terus, Bapak Ibu kasih seporsi yang biasanya dia makan, dia habiskan itu, apakah dia bilang terima kasih? Tidak. Dia tidak bilang terima kasih. Nah, apa hubungannya dengan perempuan ini? Perempuan ini tidak meminta lebih daripada yang seharusnya. Ketika tuannya mengasih remah-remah itu, dia menikmati remah-remah itu. Dia puas dengan remah-remah itu. Ini bicara soal ambisi rohani. Perempuan ini tahu dari mana dia berasal. Dia daerah orang buangan, sudah tidak usah neko-neko. Cuma orang sekarang ambisi rohaninya ada. Ini bukan rahasia. Banyak teman-teman saya mengalami seperti itu. Harus berbahasa roh, karena itu tandanya orang yang diurapi Tuhan. Ada yang kayak gitu. Padahal bahasa rohnya juga bukan, saya tidak yakin itu dari Tuhan. Kenapa kok harus? Kenapa kok harus ini dan harus itu? Punya ambisi rohani yang bukan haknya, bukan yang Tuhan kasih kepada dia. Sedikit-sedikit bilang, aku mengalami penglihatan. Tuhan berkata kepada saya. Diceritakan di depan umum. Kalau kita lihat Abraham, ketika dia terima firman Tuhan, persembahkan anakmu Ishak. Apakah Abraham pengumuman di depan banyak orang? Tidak. Dia tidak pengumuman. Bahkan ke istrinya sendiri dia tidak kasih tahu. Dia simpan firman itu. Dia lakukan firman itu. Jadi hati-hati dengan orang yang punya ambisi rohani ini, yang pengen kelihatan rohani. Kayaknya dia dekat dengan Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan bicara. Hati-hati. Tidak semua dari Tuhan. Tapi bisa jadi dari Tuhan. Bisa. Apa yang bisa kita pelajari? Ya apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kerjakan dengan baik. Tuhan cuma kasih remah-remah, nikmati itu Bapak. Kita dikasih talenta, dikasih karunia seberapa, itu yang kita nikmati. Nggak dikasih talenta, tapi cuma dikasih bisa baca Alkitab, bisa mengerti Alkitab. Nggak apa-apa.
Nikmati itu remah-remah yang Tuhan kasih kepada kita. Aku terbatas Tuhan. Cuma bisa baca, bahkan tidak bisa baca Alkitab, cuma bisa berdoa. Itu remah-remah yang Tuhan kasih. Dan itu yang harus kita nikmati. Cuma bisa berdoa. Orang yang sakit itu kan, misalnya sakit stroke, itu cuma bisa berdoa mungkin. Itu remah-remah yang Tuhan kasih, itu tetap anugerah. Keadaan kita hari ini penuh kekurangan, penuh masalah. Mungkin kita masih menghadapi masalah yang ada di depan. Itu anugerah Tuhan, Bapak. Tapi yang kita percaya adalah bagaimana kita menyelesaikan itu. Jadi apa kita nanti? Itu persembahan kita untuk Tuhan. Jadi anjing yang baik itu sah dan boleh. Perempuan ini berhasil. Dia tahu apa yang Tuhan berikan. Walaupun cuma remah-remah. Tapi dia nikmati itu dengan baik. Dia pertahankan itu. Sampai kita semua bisa terima Injil. Dan kita persembahkan untuk Tuhan. Iman yang tangguh itu berurusan dengan perkara ilahi. Perkara perempuan Sirofenisia ini bukan urusan pribadi dan keluarga semata, tetapi persoalan pemberitaan Injil sampai ujung bumi. Sampai kepada kita juga. Kita bisa menikmati Injil itu. Salah satunya karena perempuan ini. Jadi iman itu bukan untuk hal-hal yang menyenangkan daging, untuk liburan, untuk jalan-jalan, untuk mendapatkan barang-barang mungkin. Bukan perkara itu. Untuk keinginan-keinginan, bukan perkara itu. Orang percaya yang benar, beriman untuk menggenapi rencana Allah di dalam diri kita. Tuhan itu punya rencana. Mungkin tidak besar rencana Tuhan dalam diri kita. Mungkin semasa hidup kita hari ini, mungkin cuma untuk memenangkan pasangan kita. Mungkin cuma untuk membesarkan anak kita. Mungkin. Itu remah-remah. Tapi remah-remah ini perkara ilahi. Ya yang Tuhan percayakan, itu yang kita kerjakan dengan baik. Kita dikasih anak, didik dengan baik. Di tempat saya itu Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang muslim itu mendidik anaknya dengan baik. Setiap jam 3 sore selalu saya dengar, ayo kamu sholat. Anak-anak itu harus kamu sholat tiap sore jam 3. Untuk belajar bahasa Arab. Karena kata mereka di surga nanti bahasanya bahasa Arab. Jadi yang tidak bisa bahasa Arab, pelunga-pelungu katanya begitu. Konyol. Sangat konyol bagi saya. Tetapi saya tidak melihat kekonyolan itu. Yang saya lihat jiwa militan anak ini. Anak-anak ini rajin Bapak. Tiap jam 3 sore belajar. Kita bagaimana? Sibuk kerja, sibuk cari uang. Anak-anak itu pulangnya tidak cukup sampai di musola. Pulangnya pun belajar sama bapaknya yang di sebelah rumah saya itu Pak Ustadz. Kadang kalau malam lewat, saya lihat masih ngajarin anaknya baca Al-Quran. Bagi kita mereka tidak terima remah-remah roti itu, tapi kita bisa belajar dari mereka. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan mereka lakukan dengan baik. Kita harusnya seperti itu.
punya anak dididik dengan baik, punya anak didewasakan dengan baik. Ketika mereka cerita, dengarkan. Ketika mereka salah, kasih tahu. Ketika mereka benar, ya dibela Bapak. Jangan tidak dibela anaknya juga. Mungkin iman kita tugas kita cuma itu Bapak. Tapi itu remah-remah yang Tuhan percayakan. Jadi jangan ditolak, jangan sebentar-sebentar, capek Tuhan, badannya sakit semua. Kita dipercayakan remah-remah, kita tolak. Giliran kita butuh Tuhan, minta tolong Tuhan, memaksa Tuhan, harus pokoknya. Nah gimana kalau Tuhan juga bilang sebentar aku capek. Tuhan itu tidak cuma berurusan dengan kita. Ada 6 miliar manusia yang Tuhan urusi. Jadi kita dikasih kepercayaan seberapa itu kerjakan. Maksimalkan dengan baik. Dulu saya pernah mengatakan ada satu sifat setan yang baik. Sifat setan itu yang baik apa dulu? Saya bilang dia pantang menyerah. Itu sifat setan yang baik. Tapi dari kisah ini saya temukan 2 ternyata. Ada 2 sifat setan yang baik. Satunya, dia rajin. Sangat rajin bekerja. Masa kita kalah sama setan Bapak? Setan itu tidak melulu jahat, punya sifat baik. Dia pantang menyerah. Ya walaupun pantang menyerah menyesatkan kita. Tapi dia juga rajin. Bagaimana hidup kita? Bagaimana kita sama Tuhan? Rajin tidak kita menghadap Tuhan? Rajin tidak kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Kalau kita dipercayakan, lakukan. Saya akan tutup dengan ayat terakhir. Markus 7 ayat 24 dikatakan demikian. Ini ayat atasnya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Ini kunci ayat ini. Kunci dari cerita ini sebenarnya. Tuhan Yesus itu mau singit-singit. Tidak mau orang tahu. Tapi akhirnya ketahuan juga. Ini makna Natal Bapak. Yesus itu terang dunia. Dimanapun dia berada tidak bisa disembunyikan. Dia tidak bisa disembunyikan. Tolong diklik. Yesus tidak tersembunyi dari kehidupan kita, bahkan yang paling gelap sekalipun. Dia tidak tersembunyi. Bapak. Kalau hari-hari ini kita merasa hidup kita sangat gelap, jauh dari Tuhan, bahkan baru tadi pagi bikin dosa, Bapak. Bahkan di dalam kehidupan kita mungkin kita punya dosa yang kita sembunyikan. Tapi dari ayat ini bicara Yesus itu tidak tersembunyi dari hadapan kita. Di tempat tergelap sekalipun, di dalam dosa kita yang paling gelap sekalipun, dia tidak tersembunyi. Dia terang dunia. Dimanapun dia berada, dia terang dunia. Pastikan Tuhan Yesus itu juga lahir di hati kita. Juga lahir di kamar kita mungkin. Tempat kita bikin dosa tersembunyi. Dimanapun kita berada bikin dosa tersembunyi, Tuhan tidak tersembunyi. Matanya melihat. Karena dia terang dunia. Ini makna Natal Bapak. Dan ada sejarahnya. Natal itu bertepatan dengan hari raya Hanukah. Hanukahnya orang Yahudi. Hari pentabisan bait Allah.
Kalau Bapak Ibu lihat renungan harian itu pernah saya share soal ini. Memang orang-orang pada saat itu tidak merayakan hari kelahiran Kristus pada awalnya. Tapi Natal berikutnya berkembang. Tahun 189 apa tahun 182. Karena bertepatan hari Natal itu dengan hari raya Hanukkah, maka Natal itu diganti. Memaknai bahwa Tuhan Yesus itu terang dunia. Itu sejarah, Bapak. Kita mau ikut-ikutan, enggak masalah. Ini firman Tuhan. Memang ini makna Natal. Tuhan Yesus datang menerangi kita. Dari kehidupan kita yang penuh dosa, dari kehidupan kita yang kita sembunyikan dari orang lain. Ini makna Natal, Bapak. Jadi dia tidak tersembunyi. Dari hidup kita yang banyak masalah, yang banyak kayaknya masalah itu tidak habis-habis. Kalau datang tidak sendirian, bawa teman. Masalahnya banyak sekali, datang masalah ada banyak. Tapi percayalah, Pak. Ketika kita dalam banyak masalah yang meliputi pikiran kita, Tuhan Yesus tidak bisa disembunyikan. Tuhan Yesus tidak tersembunyi dari hadapan kita. Tuhan juga tidak tersembunyi dari doa-doa kita. Datang sama Tuhan. Ini iman yang tangguh. Amin, Bapak Ibu. Percaya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita hidup dalam dosa sekalipun, dia terang dunia. Dia tidak tersembunyi dari hadapan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Janjimu kan tetap
Mungkin kita orang-orang yang terbuang, orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang tersingkirkan. Tapi percayalah, ketika kita beriman pada Tuhan yang besar, tidak ada perkara yang mustahil yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Dia adalah terang dunia yang menerangi setiap kehidupan kita. Ketika kita dalam kegelapan masalah, ketika kita dalam terpaan badai masalah, bahkan ketika kita dalam kegelapan dosa sekalipun, Dia adalah terang itu. Kita datang kepada Dia, kita hampiri Dia dengan iman yang tangguh. Mungkin kita capek selama ini menghadapi masalah. Mungkin kita capek dengan dosa yang itu saja. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagu ini mengatakan berapapun harga yang harus kita bayar. Mungkin ada banyak yang harus kita korbankan. Mungkin ada banyak hal yang harus kita relakan. Tapi percayalah, ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi kita. Jangan pernah menyesal mengikut Tuhan. Memang tidak enak, harus sangkal diri pikul salib. Mungkin harus lewati air mata. Tapi ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita akan nyanyikan sekali lagi. Nanti saya minta Bapak Pendeta Winton Sinaga untuk memimpin dalam doa. Tak akan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan Dia. Berapapun harga, berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak, kami berdoa, bersyukur buat semua kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih buat sesuatu yang Tuhan taruhkan, iman yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan Engkau adalah iman kami itu sendiri, ya Aba. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan. Biarlah berkat Tuhan bukan sekedar berhenti dalam pengetahuan kami supaya kami mengerti, tetapi kami menghidupi apa yang kami dapatkan dari Tuhan. Dengan kami menghidupinya, Tuhan, kami boleh berbuah, dan Tuhan akan menambah-nambahkannya menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, ajar kami Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi seseorang yang mengerti tentang iman, tetapi kami adalah orang yang hidup di dalam iman itu sendiri. Terima kasih buat Natal ini, kami percaya ketika Tuhan Yesus hadir di tengah kandang domba, demikian hidup kami akan berubah menjadi berkat yang luar biasa, yang mengubah kandang domba menjadi tempat persembahan emas, mur, dan kemenyan. Demikian hidup kami akan berubah, akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kewangian bagi banyak orang, yang mengubahkan sekeliling kami, dan bahkan orang akan mencari Engkau sesungguhnya dan menyembah kepada Yesus Kristus yang telah lahir di hati kami. Berkati gereja ini Tuhan,
Berkati pengembalaan, berkati pengerja, berkati jemaat-Mu. Kami berkatakan Tuhan, biarlah kiranya berkat sorga terbuka atas tempat ini. Tidak ada lagi Tuhan kemandulan, tidak ada lagi Tuhan kebangkrutan, tidak ada lagi Tuhan kesusahan yang disebabkan karena ditahan oleh kuasa kegelapan. Tetapi karena Tuhan yang membuka sorga di tempat ini. Apa yang ada di sorga ada dalam setiap rumah tangga anak-anak-Mu, ada di setiap pelayanan anak-anak-Mu. Dan kami berkata Tuhan, kiranya kasih karunia yang tidak terbatas itu ada di tempat ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dan saya berharap agar kita semua yang hadir dan mendengar firman Tuhan, jadikan Yesus itu sebagai terang dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, yang akan kita alami masa-masa akan datang, kita tahu bahwa keadaan dunia ini tidak akan menjadi semakin baik. Tapi percayalah kalau kita mengambil Yesus sebagai terang kehidupan kita, apapun yang terjadi kita akan terus dikuatkan dalam iman kepadanya. Dan biarlah hari ini kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita akan tutup dengan doa dan penyerahan kita kepada Allah. Kami bersyukur Tuhan pada hari ibadah kami, karena Engkau telah hadir di tengah kami, memberikan kami firman-Mu. Kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan. Biar kami terus dikuatkan Tuhan. Kami tahu bahwa banyak tantangan yang akan terjadi di dunia ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah terang kami yang akan meneguhkan hati kami, menguatkan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada. Namun kami terus menyerahkan diri kami. Beri kami Tuhan terus hati yang haus untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami boleh menyerahkan hidup kami dan keluarga kami semua dalam tangan-Mu. Engkau terus menguatkan kami ya Tuhan. Berikan kepada kami berkat-Mu atas keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah berubah kasih-Mu. Kami boleh mempersembahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menolong ya Tuhan mereka untuk mengalami kesembuhan seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami percayakan semua kami yang menghadapi masalah, baik keluarga, masalah ekonomi kami, Engkau yang bergerak dan bekerja, memberkati pekerjaan, mata pencarian kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan hari ini kami boleh menyerahkan keberadaan kami semua dalam tangan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami percaya Tuhan akan menghantar kami pulang ke rumah dengan selamat. Karena kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, yang selalu memperhatikan kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kami boleh persembahkan ibadah kami dan apa yang kami persembahkan hari ini kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menerima karena kami persembahkan semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan memberkati Indonesia dengan kata-kata iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah dengan kemakmuran, diberkatilah dengan kedamaian, diberkatilah dengan keamanan, diberkatilah dengan kesehatan,
Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa itu akan melimpah segala yang baik turun atasmu semua, atas anak-anakmu, atas seluruh keluargamu, atas pekerjaanmu, dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus terus menyertai hati dan pikiranmu. Engkau akan cakap menanggung segala sesuatu. Roh Kudus menolong saudara, menghantar saudara, memberikan kekuatan terus, dan menjadikan engkau semua berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.